Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyrianti dari Universitas Budi Tarakan, serta Laskar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang materi etika publik yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Beliau menjelaskan dengan sangat luar biasa dan membekali ilmu yang bermanfaat sekali bagi kami. Nah, diklat ini saya rasa sangat penting sekali untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta diklat melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi kode etik PNS. Hal ini disampaikan kepada kami agar bertujuan untuk kami sebagai PNS ini paham tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik. Maka dari itu, kita sebagai ASN harus paham tentang kode etik dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam instansi atau kelompok. Maka tadi kami diminta satu persatu untuk menuliskan sikap yang termasuk kode etik dan yang melanggar kode etik, dan semuanya itu tidak ada yang salah. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini sebagai orang dewasa normal sejatinya sudah tahu atau paham mana perilaku yang baik dan buruk, serta mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan atau yang melanggar kode etik dan tidak. Maka manusia itu cenderung menyukai hal-hal yang baik dan sebaliknya. Nah, hal yang baik itu akan tampak baik dan indah, serta menyenangkan bagi siapapun yang melakukannya, dan kapanpun serta dimanapun. Bahkan kejadian ini, misalnya kita bersikap jujur, kemudian sopan, ramah, dan sebagainya ini, 10 tahun yang akan datang, itu juga akan dinamakan atau disebut dengan etika yang baik, atau tidak melanggar etika bagi ASN. Oleh karena itu, kode etik ini atau etika itu sifatnya adalah kekal. Nah, kemudian juga dapat saya rangkum bahwa etika publik itu merupakan atau sebagai refleksi tentang standar norma yang menentukan baik dan buruk atau benar dan salah. Nah, dalam hal ini ada 3 fungsi atau fokus utama ya, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Dan yang kedua adalah etika publik itu berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan kebijakan publik dan alat evaluasi. Oleh karena itu, kita sebagai ASN yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kita tidak perlu harus marah, kemudian tidak berkenan ketika kita diberikan saran dan kritik kepada mereka, dari mereka, karena ini sebenarnya untuk perbaikan kita dan meningkatkan kinerja kita. Maka kita sebagai panutan, sebagai contoh di masyarakat, kita harus mampu dalam memberikan bantuan untuk menimbang pilihan kebijakan publik. Yang ketiga adalah kita sebagai SN itu harus memiliki modalitas etika, karena di sini untuk menjembatani antara norma moral dan tindakan yang faktual. Nah, tadi saya juga merangkum bahwa kita ada beberapa nilai-nilai yang ada dalam ASN ya, termasuk kita ini harus taat dan patuh kepada nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila. Yang kedua adalah profesional dan tidak berpihak kepada partai politik dan golongan-golongan tertentu. Juga kita harus memiliki nilai dasar etika itu, yaitu etika yang luhur seperti jujur, disiplin, ramah, sopan, dan sebagainya. Kemudian akuntabel, artinya kita sebagai ASN ini harus mampu dan mau transparansi dan bertanggung jawab atas tindakan apa yang telah kita lakukan. Kemudian juga kita menghargai komunikasi dan kerjasama, karena kita ini bekerja dengan orang lain dan hidup di masyarakat sebagai makhluk sosial, maka kita itu harus mampu membangun komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dengan tim. Nah, oleh karena itu ketika kita refleksi ke belakang atau ke depan, bahkan ya ke belakang kemarin, banyak sekali di Indonesia ini itu banyak kasus-kasus yang melibatkan ASN, adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dia atau mereka laksanakan atau lakukan. Nah, contohnya adalah di kalangan PNS itu misalnya tidak disiplin pada saat kerja, ya, datang terlambat, kemudian pulang sebelum jam waktunya, kemudian masuk kelas itu terlambat, misalnya guru, dosen ya, kemudian rapat itu tidak hadir, kemudian melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, tidak akuntabel dan sebagainya. Nah, hal itu harus kita antisipasi dan kita harus mampu untuk dapat menangkalnya dalam diri kita sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita sebagai ASN ini harus mampu memberikan solusi-solusi atau tindakan aksi ke depannya agar tidak terjadi pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah kita sebagai dosen itu harus melakukan pelayanan yang prima terhadap mahasiswa, karena dosen itu tugasnya adalah melayani. Maka harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Misalnya saja ketika ada bimbingan skripsi atau bimbingan akademik dan non-akademik,
mahasiswa, maka kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah, dan kita tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka sehingga mereka meningkat dalam hal kognitif, kemudian memiliki psikomotorik yang bagus dan skill yang bagus pula. Oleh karena itu, bagaimana keikhlasan kita dalam melayani para mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, kemudian mau memberikan pelayanan publik yang baik, artinya ketika kita di masyarakat dan dimanapun itu juga harus tetap memberikan pelayanan yang sopan, kemudian ramah, disiplin, jujur, dan sebagainya. Karena yang namanya ASN itu melekat 24 jam ya. Jadi tidak ada pelepasan nama ASN itu ketika misalnya tidak di dalam instansi. Kemudian kita harus paham juga bahwa Indonesia ini negara yang pluralis. Ya, kita ketahui bahwa kita berada di negara kepulauan yang beragam ras, kemudian suku, bahasa, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagaimana perbedaan-perbedaan itu harus kita tanamkan, harus kita rangkul mereka ini dan jadikan ini suatu persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam hal ini, tugas ASN adalah juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa atas keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kemudian paham bahwa kita ini harus diberikan dan memberikan sebuah punishment dan reward ya. Jadi ASN yang melanggar aturan itu tentu harus diberikan hukuman sehingga mereka ada efek jera untuk kedepannya tidak melakukan lagi. Yang kemudian adalah reward penghargaan. Jadi penghargaan ini harus diberikan kepada ASN yang meningkatkan kinerjanya dan tidak melanggar etika sehingga mereka termotivasi untuk terus melakukan hal-hal yang positif yang baik demi NKRI ini. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja kita, meningkatkan hal-hal yang positif terhadap diri kita dan mampu melayani masyarakat kita, mampu melayani mahasiswa kita sebagai dosen misalnya ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar kode etik ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.